الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada bab yang baru. Bab yang berikutnya adalah Babul Amr bi Ada'il Amanah. Bab tentang perintah menunaikan amanah. Bab tentang perintah menunaikan amanah. Atau bab tentang kewajiban menunaikan amanah. Amanah ini adalah satu ungkapan untuk mengungkapkan beberapa makna. Jadi amanah itu memiliki makna yang luas, bukan hanya sekedar amanah orang itu dikatakan amanah, tetapi maknanya dia lebih luas dari itu, tergantung apa yang diamanahkan kepada orang tersebut, sehingga kemudian kalau dia bisa menunaikan amanah itu, maka orang tersebut benar-benar telah memiliki sifat amanah. Jadi lingkup amanah itu luas. Ketika mensyarah bab atau menjelaskan bab ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-amanah tutlaqu ala ma'anin muta'addidah. Amanah itu dimaknai dengan makna yang banyak. Minha ma'tamanahu Allahu ala ibadih, yaitu diantaranya apa yang diamanahkan oleh Allah atas hambanya, minal ibadat, berupa ibadah-ibadah, allati kallafahum biha fa innaha amanah ittamana Allahu 'alaiha al-ibad. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah tersebut adalah amanah yang Allah titipkan, Allah serahkan kepada manusia. Itu amanah yang pertama, ya. Makna amanah adalah termasuk juga masalah ibadah. Jadi itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga makna amanah yang kedua, al-amanah al-maliyah. Nah, ini biasanya yang lebih dekat dan lebih mungkin konotasinya ketika dikatakan amanah, yaitu kalau berkaitan dengan harta. Jadi amanah yang berkaitan dengan harta.
wa hiya al-wada'i allati tu'ta lil insani liyahfadhaha. Jadi amanah yang kaitannya dengan harta adalah titipan yang dititipkan oleh seseorang kepada seseorang agar dijaga, agar dirawat. Liyahfadhaha. Wa kadzalika al-amwal al-ukhra allati takunu bi yadil insan. Demikian juga setiap harta yang berhubungan dengan kepemilikan orang lain yang harus atau yang diserahkan kepada orang lain, maka semua itu adalah amanah. Limaslahatihi aw limaslahati malikiha. Harta yang dititipkan tersebut bisa jadi adalah untuk kepentingan dan kebaikan si pemilik atau orang yang dititipi. Manfaat amanah tersebut bisa kembali kepada orang yang pemiliknya atau kepada orang yang dititipkan, atau kepada kedua-duanya, kepada yang memiliki atau sama dengan yang dengan yang dititipi. Jadi dua-dua punya kewajiban untuk menjaga amanah tersebut. Yang pemiliknya menjaga dan juga yang dititipkan menjaga. Sama-sama kepentingannya atau manfaatnya kembali kepada keduanya. Maka kata Syekh, amanah itu kalau yang berkaitan dengan harta ada tiga model amanah. Yang pertama yang disebut dengan wadi'ah, titipan, yang istilahnya adalah titipan. Kalau di bank itu ada istilah wadi'ah, ya, wadi'ah, titipan. Tapi ini kaitannya dengan di alam nyata, ya, yang berhubungan dengan manusia di muamalah kehidupan mereka. Al-wadi'ah taj'aluha 'inda syakhs. Engkau titipkan barang engkau pada seseorang. Taqulu mathalan, misalnya kita mengatakan hadhihi sa'ati 'indaka ihfadha li. Misalnya ada orang mengatakan ini jam tangan saya, ya, saya titipkan padamu, tolong dijaga. Ini disebut dengan titipan. Yang pertama nih, titipan. Hak orang yang dititipi atau kewajiban orang yang dititipi menjaga jam ini yang saya titipkan. Harus dijaga. Wajib dijaga. Jika yang dititipi sudah bersedia, berarti dia siap menjaganya. Amanah. Jaga, ya. Atau HP titipin, jangan dijual. Atau mobil dititipin, titipin aja, khusus dititipi. Tidak ada yang maslahatnya untuk pemiliknya, tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Ini yang pertama. Yang pertama ini, kalau memang itu titipan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Yang kedua, juga disebut sebagai amanah adalah seperti misalnya al-ariyah, pinjaman, meminjam. Ada teman siapapun meminjam barang dari kita. Handphone dipinjam, jam tangan dipinjam, mobil dipinjam, motor, sepeda motor dipinjam. Maka pinjaman tersebut murni untuk kebaikan dan maslahat orang yang meminjam itu. Maka dia wajib menjaga. Dan ini semua masuk dalam kategori amanah. Yang minjam harus menjaga barang yang dipinjam itu. Walaupun dia gunakan, walaupun dia pakai manfaatnya untuk dia yang minjam, tidak ada masalah.
Ini golongan yang kedua, tetap masih dianggap amanah. Dianggap sebagai apa? Amanah. Amanah model yang kedua, kata Syekh di sini, allati maslahatuha limalikiha wa man bihiya biyadihi. Yang mana manfaatnya bisa kembali kepada pemiliknya dan juga bersamaan dengan yang meminjamnya atau yang memakainya, yang menggunakannya. Contoh, rumah, barang disewakan. Saya punya barang, saya sewakan. Mobil, motor saya sewakan. Rumah saya sewakan. Maka ini juga termasuk amanah. Rumah yang dipakai, digunakan, ditinggali oleh orang yang menyewa, amanah bagi dia harus jaga. Maslahatnya bagi dua, bagi yang meminjam dapat manfaat penggunaan rumahnya atau mobil, saya sebagai pemiliknya mendapatkan manfaat upah sewa. Jadi manfaatnya kembali kepada dua-duanya. Ini juga amanah, sama-sama harus jaga. Sama-sama harus dijaga. Terutama yang menggunakannya, dia wajib menjaga amanah itu. Tidak boleh kemudian dengan sengaja dia rusak itu titipan atau yang diamanahkan. Dia cuma punya hak untuk menggunakannya, tapi tidak boleh dia buat seenaknya dia. Mungkin dijual atau mungkin sengaja dirusak, ya, maka dia wajib menjaganya. Kalau memang rusak karena sengaja, ya dosa, walaupun mungkin dia bohong, oh bukan saya tidak sengaja, padahal dia sengaja, ya dosa. Ini mengkhianati amanah. Ini dianggap mengkhianati apa? Amanah. Itu tentang bagaimana gambaran amanah itu, ya. Jadi ada 3. Apabila diamanahi kepada seseorang yang maslahatnya masih kembali kepada pemiliknya, yang ini tidak boleh diapa-apain oleh orang yang dititipi. Kemudian yang kedua, dipinjam sama orang yang megang barang kita, maka dia mendapatkan manfaatnya, wajib tetap dia punya kewajiban untuk menjaga barang tersebut. Kemudian yang ketiga, seperti sewa menyewa, itu juga masih tetap amanah, karena tidak seutuhnya apa yang disewa itu jadi miliknya, maka dia masih punya tanggung jawab, kewajiban untuk menjaga barang tersebut. Jangan dengan sengaja kemudian dirusak. Apabila memang rusaknya karena kondisi alam, maka yang tanggung pemiliknya. Misalnya rumah, ya, rumah yang mungkin karena berjalannya waktu sudah bertahun-tahun rumah itu mungkin bocor, nah itu wajar. Berarti yang tanggung si pemiliknya, bukan yang menjaganya atau yang menyewanya. Menyewa cuma cukup dijaga lingkungannya atau yang wajar-wajar saja, tapi tetap dia punya kewajiban untuk menjaganya. Dan masih tetap amanah itu wajib dijalankan oleh yang menyewanya. Tetap. Jangan kemudian ada prinsip, ini bukan barang saya, ini bukan milik saya, biarin aja. Mungkin dia sengaja temboknya dibolongin, atau temboknya mungkin dia mau rusak, dia mau dibikin apa. Jangan dulu, izin dulu sama pemiliknya. Ya, ini adalah gambaran amanah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Al-Imam An-Nawawi membawakan dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 58. Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemilik-pemiliknya.
Innallaha ya'murukum, perintah. Ya. Dan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman mungkin keberatan masalah amanah ini. Kalau orang yang benar-benar beriman, maka dia punya kewajiban menjalankan amanah. Nah, nanti diantara makna amanah juga akan dijabarkan, kita akan jabarkan tentang amanah ini. Oleh karenanya dari sinilah, dari makna amanah ini umum, mencakup semua bentuk amanah yang difahami sebagai amanah. Termasuk yang 3 tadi yang kita jelaskan itu amanah. Atau yang pertama kita bahas tentang ibadah, itu adalah amanah yang Allah berikan kepada manusia. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Ya. Sampai dalam masalah hutang piutang, pokoknya bicara tentang harta. Bicara tentang harta, Allah Subhanahu wa taala bicara, atau Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah. Maka semua yang berkaitan dengan amanah yang masih kita punya kewajiban untuk menunaikannya kepada pemiliknya, itu adalah amanah. Termasuk pinjam, meminjam. Kita pinjamkan kepada orang. Kalau tadi kan barang yang dipinjamin, uang juga demikian. Ya, sebagaimana antum kalau dititipi HP, motor, mobil, antum harus jaga. Atau misalnya antum dipinjamkan HP, mobil, ya, rumah, pinjam, maka kita punya kewajiban untuk menjaganya. Maka demikian juga uang, kalau kita pinjamkan kepada seseorang, maka orang tersebut punya kewajiban untuk bukan dijaga uangnya, tapi dia harus kembalikan. Itu amanah, termasuk amanah. Selama itu bukan milikmu, maka engkau punya kewajiban untuk mengembalikan nilainya, uang tersebut. Sebagaimana kita tadi pinjamkan HP, motor, mobil, kita pinjamkan kepada saudara kita, maka saudara kita punya kewajiban untuk mengembalikan barang itu. Maka uang pun demikian. Uang pun ketika dipinjamkan kepada saudara kita, dia punya kewajiban untuk mengembalikan uang itu. Itulah amanah. Ya. Itulah amanah. Makanya dulu pernah disebutkan dalam kisah Bani Israel, ada kisah tentang indahnya praktek amanah. Ya. Dulu ada seorang, ya, 2 orang Bani Israel yang bertransaksi pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam. Mungkin nilainya adalah disebutkan itu ada sekitar 20.000 dinar. Ada yang mengatakan 20.000 dirham. Berapa banyak itu 20.000 dinar? Bisa beli 20.000 ekor kambing. Ada yang pelihara ekor kambing sebanyak 20.000. Di zaman itu yang nilainya adalah sekitar 20.000 dinar. Ya, 20.000 atau saya tidak keliru kalau saya lupa, 20.000 atau 2.000 dinar yang nilainya segitu. Karena ini di zaman Bani Israel bukan mata uang dinar, ya. Dinar itu di zaman Nabi. Cuma Nabi bercerita tentang kisah ini Bani Israel terjadi di sana. Di zaman itu 2 orang bertransaksi yang yang tinggal di 2 pulau yang berbeda. Tapi mereka bersahabat, berteman. Pernah dengar kisah ini mungkin. Jadi dipinjam uang ini dari temannya 2.000 kalau nggak salah, ya, 2.000 dinar.
Lalu kemudian terjadilah akad pinjam meminjam. Ya. Namun tidak ada tulis catatan ya hitam di atas putih, perjanjian tidak ada. Ya. Si pemilik barang itu, pemilik uang mewajibkan datangkan saksi, datangkan juga sebagai kafil, siapa yang menjamin nanti kalau misalnya ada yang tidak dibayar, tidak diganti, siapa yang jadi saksinya. Maka dia mengatakan wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai wakilku, wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah adalah syahidku yang menjadi saksi, Allah. Jadi saksinya adalah Allah, kafilnya adalah Allah. Di zaman itu ya. Ya, kalau sekarang antum mau pakai saksi, mau pakai kafil, boleh aja. Kafil itu orang lain yang menjamin kalau hutang itu tidak dibayar. Siapa yang jadi kafilnya? Ya, boleh seperti itu. Antum pinjam uang, si yang meminjamkan bilang harus ada kafil. Siapa kafilnya? Ya, nah jadi nanti misalnya antum tidak bayar, dia yang bayar. Nah, maka si yang minjam ini dia bilang tidak ada kafil saya kecuali Allah, dan tidak ada saksi kecuali Allah. Cukup saksi, cukup Allah jadi kafil saya. Terjadilah, sudah dia bawa ulang uang itu untuk bisnis, untuk dagang. Yang dia janji bahwasanya dia akan kembalikan pada tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian. Sudah ditentukan semua kapan dia akan kembalikan. Berjalan waktu, dia bisnis, dia dagang, alhamdulillah sudah balik modal. Dan waktu deadline pengembalian uang sudah tiba, dikembalikan uang tersebut. Karena biasanya transportasi adalah pakai laut, kapal, perahu, maka dia tunggu kapal. Dalam satu hari itu dia tunggu. Qadarullah pada hari itu memang kapalnya tidak berangkat. Allah takdirkan kapal hari itu tidak berangkat. Apa yang terjadi? Dia tunggu sampai malam, kapal itu tidak ada. Tidak ada yang membawa penumpang ke seberang pulau sana. Akhirnya dia sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat ada kayu yang kemudian dia lobangi kayu tersebut. Dia taruh uang 2000 dinar itu dilobangin, lalu ditutupin, lalu dia kirim, dia dorong. Yang penting dia sudah melakukan ikhtiar. Allah tahu niatnya beliau, Allah tahu niat beliau orang ini. Dia sudah tulus, serius ingin membayar utang pada hari itu, bulan itu, tanggal sekian, hari jam berapa. Dia sudah janji dia akan balikin uang itu. Qadarullah memang pada saat itu tidak ada hubungan transportasi. Akhirnya dia sudah bertekad untuk mengirim uang itu. Tidak ada pos, tidak ada jasa pengiriman, tidak ada. Akhirnya dikirim pakai kayu sepotong yang dia hanyutkan di lautan itu, atau ya lautan. Dikirim. Sudah tawakal Allah, sudah berusaha. Apa yang terjadi? Orang ini apakah kemudian dia diam? Dia sudah kirim itu 2000 real, bukan berarti kemudian dia tetap husnudzon barang itu bisa sampai, semoga bisa sampai. Kalau minimal dia tidak sampai tidak ada masalah, yang penting dia sudah ikhtiar. Kalau dia sampai, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Apakah dia kemudian sudah langsung diam? Dia tetap lagi terus cari uang untuk bisa kumpul yang baru supaya dia bisa bayar 2000 dinar yang tadi. Yang 2000 dinar tadi itu kalau menurut kita, nanti aja besok, enggak. Hari itu dia kirim. Yang penting hari ini bisa sampai, atau mungkin paling tidak malam sebelum besok sudah nyampe. Dan qadarullah, kayu tersebut sampai mendarat di seberang pulau sana. Kayu tersebut nyampe di pulau tersebut.
di pulau si pemilik barang ini atau uang ini. Dan qadarullah juga si pemilik uang ini profesinya adalah suka ngumpul kayu bakar. Masya Allah. Qadarullah ketika beliau buka kayu itu, dia ambil kayu itu dan dia belah-belah. Di dalam kayu itu ada uang 2.000 dinar. Namun dia juga tidak tahu ini uang dari mana. Tidak ada catatan lagi. Tidak ada tulisan ini dari fulan bin fulan, tidak ada. Maka Allah Karim, Allah Azim, Allah Qadir, Allah Maha Kuasa. Uang itu sampai sudah diterima, diambil dan disimpan dan belum dia apa-apain. Siapa tahu mungkin ini barang orang hilang, dia harus simpan dulu berapa lama. Kalau dalam Islam dapat uang yang memang uang itu bernilai, disimpan 1 tahun dulu. Siapa tahu mungkin ada pemiliknya yang nyari. Disimpan uang itu belum dipakai. Sifat amanah yang dimiliki oleh si yang minjam uang dan juga yang meminjamkan uang. Uang itu belum diapa-apain. Si pemilik uang tadi ini yang 2.000 dinar, dia husnudzon, oh mungkin dia ada halangan, hari ini ada janji, tapi dia tidak datang. Mungkin ada halangan. Dia tetap menunggu. Yang yang minjam uang tetap terus nyari uang, dan Allah Maha Kaya, Allah berikan harta pada dia dan bisa terkumpul 2.000 dinar yang kedua kalinya. Dan pada saat itu ketika sudah terkumpul, sudah tidak tunggu kapan waktunya, langsung dia pergi untuk ngantar yang 2.000 dinar itu. Sekitar 2.000 dinar nilainya ya, dikirim ke sana. Apa yang terjadi? Sampai di sana dia minta maaf, mau maaf, saya pada saat itu, waktu itu saya qadarullah, ya Allah takdirkan memang tidak ada kapal penyeberangan, jadi saya batal. Namun subhanallah, kata beliau, dan dia sudah tidak ingat. Dia bukan tidak ingat, dia tidak pernah ungkit lagi yang 2.000 dinar yang dia sudah kirim tadi. Apa kata yang dapat kayu itu, yang pemilik uang itu? Dia mengatakan, saya sudah terima 2.000 dinar. Masya Allah. Ini amanah, kejujuran yang dimiliki oleh 2 orang ini. Maka Allah kuasa. Allah ini wali ya, ini wali, yang begini-begini ini wali. Siapa yang ngira itu kayu itu bisa hanyut ke situ, dan yang nemukan si orang ini juga. Sifat amanah yang luar biasa, yang jarang dimiliki oleh kita. Ini kalau si pemilik uang dia tidak jujur, dia tidak amanah, bisa saja, oh saya nggak ada apa-apa, bisa saja kan. Dan yang minjam juga dia tidak mengatakan saya sudah kirim 2.000 dinar melalui kayu bakar, nggak ada. Dia sudah lupa juga, dia sudah tidak ngungkit-ngungkit lagi. Maka subhanallah, ini tingkat tinggi amanahnya ya, amanahnya tingkat tinggi dua-duanya. Makanya praktek amanah ini kalau sudah berkaitan dengan uang agak berat. Sudah minjam, kalau sudah kesusahan, sudah kesulitan, apalagi tidak punya niat untuk mengembalikan uang tersebut, wah itu berat. Itu yang masalah itu. Malah tambah Allah persulit urusan kita sehingga tidak bisa untuk bisa membayar itu. Padahal kalau kita punya niat yang kuat untuk membayar hutang, itu malah Allah mudahkan. Allah akan berikan jalan. Nah, itu ayat yang pertama di dalam bab ini. Perintahnya adalah untuk menunaikan amanah. Demikian juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara makna amanah adalah amanatul wilayah, amanah kepemimpinan. Wahia a'zamuha mas'uliyah. Dan kata Syekh, ini adalah kewajiban yang paling besar, yaitu tentang amanah kepemimpinan.
Ini kewajiban yang paling besar. Ya, al-wilayatul ammah wal wilayatul khassah. Baik kepemimpinan yang umum maupun kepemimpinan yang khusus. Fas-sultan mathalan ar-rais al-a'la fid daulah, seperti misalnya presiden, aminun 'alal ummati kulliha, maka dia adalah seorang yang diberi amanah untuk seluruh umat ini. Baik untuk urusan harta, bahkan sampai urusan ibadah umat ini. Jadi seorang penguasa bukan cuma ngurus masalah makan perutnya manusia umatnya, tapi juga untuk urusan agama umatnya. Untuk urusan agama umatnya dia punya kewajiban. Ya, seperti penguasa besar, penguasa umum, presiden, raja, dia punya tanggung jawab. Ini adalah amanah besar. Ala masalihad diniyah wa masalihad dunyawiyah, kata Syekh. Ada dua yang harus ditunaikan oleh orang yang diberi amanah ini, terkhusus presiden, raja, penguasa, yaitu masalah agamanya umat dan masalah dunianya umat ini. Ini tanggung jawab. Maka bukan cuma janji-janji, oh saya penuhi ini sampai ini, tapi bagaimana umat ini bisa faham agama supaya mereka bisa ibadah dengan baik. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab seorang penguasa. Ya. Maka kalau seandainya justru penguasanya jauh dari agama, waduh, hancur sudah itu. Belum lagi dia punya tanggung jawab nanti harus mendidik dan mengarahkan umatnya untuk belajar agama supaya ibadahnya baik, supaya menjadi orang-orang yang soleh, yang bertakwa. Itu kewajiban dia. Ya. Sebagaimana untuk urusan keluarga saja kita itu ditanya untuk bagaimana ibadah istri kita, bagaimana ibadahnya anak kita, bagaimana ketakwaan dan kesolehannya istri dan anak kita. Kalau untuk urusan yang kecil ini saja Allah akan tanya kepada setiap yang menanggung amanah ini, maka apalagi untuk urusan manusia umat seluruh ini. Maka dia punya kewajiban yang sangat besar. Jangan main-main. Ya, jangan main-main untuk urusan jadi penguasa. Bukan cuma tugas bagaimana memajukan negara dari sisi ekonominya, bagaimana supaya bisa makmur dengan harta, dengan fasilitas. Bukan itu sebenarnya tujuannya. Karena tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan amanah ini kepada manusia, ya sebenarnya tujuannya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Allah menciptakan kita manusia semuanya, mau rakyat mau penguasa, adalah untuk beribadah. Bagaimana rakyat beribadah kepada Allah? Menasihati pemimpin, itu adalah ibadahnya dia. Dan bagaimana ibadahnya seorang penguasa adalah bagaimana dia membimbing rakyatnya untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan soleh. Jadi semua punya ibadah. Penguasa punya ibadah, rakyat juga punya ibadah. Bagaimana dia menasihati pemimpin, mendoakan pemimpin, taat pemimpin, itu ibadahnya dia, rakyat. Dan juga ibadahnya seorang penguasa adalah dia bagaimana membimbing rakyatnya menjadi manusia yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma urusan perut, bukan untuk urusan harta saja. Oh, itu terlalu rendah. Kalau begitu ya apa bedanya kita dengan orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya tinggal di dunia ini atau memimpin rakyat ini cuma untuk urusan dunia? Apa bedanya kita dengan orang-orang itu? Tidak ada bedanya. Ya. Maka kewajiban seorang penguasa muslim, raja muslim, presiden muslim adalah untuk urusan agama, itu yang penting. Ya, itu yang penting.
Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di ayat yang kedua, beliau bawakan ayat yang kedua tentang firman Allah surat Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat 72, dalam bab ini Imam Nawawi sampaikan ayat ini, inna aradna al-amanat ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit-langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung kami tawarkan amanah. Fa abaina an yahmilnaha, tapi semua langit dan bumi, gunung-gunung enggan, tidak mau menerima amanah ini. Amanah apa itu? Amanah ibadah. Mungkin orang bertanya, Ustadz, emangnya langit dan bumi juga ibadah? Gunung-gunung itu ibadah? Ya. Kalau bagi kita mungkin, bagi kita otak kita nggak nyambung gunung-gunung, bumi, langit beribadah kepada Allah. Tapi kalau Allah kuasa untuk menjadikan semua itu jadi ibadah, dan semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah, itu ibadahnya dia. Dan yang dimaksud dengan amanah dalam ayat ini adalah amanah bagaimana makhluk ini, yang tadi langit dan bumi, gunung-gunung itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gunung-gunung, langit-langit, semua ini, bumi menolak untuk menerima amanah ini. Kalau dia dibebankan untuk beribadah kepada Allah, ya berat. Makanya nanti di akhirat ya gunung-gunung bumi ini tidak ditanya. Dia tidak punya tanggung jawab nanti di sana dia akan dihisab, nggak ada. Makanya orang kafir ketika nanti dihisab dia mengatakan ya laitani kuntu turaba. Andai kata atau seandainya, aduhai seandainya saya jadi tanah saja. Itu angan-angan orang kafir ketika dia disiksa di neraka sana. Karena sudah jelas jadi tanah, jadi bumi tidak akan ditanya. Jadi batu tidak ditanya. Kalau jadi manusia pasti akan ditanya. Jangankan manusia, hewan saja akan ada hisabnya. Semua yang dulu pernah kelahi dia akan dihisab nih. Yang pernah patah tulangnya dia akan balas itu. Semua dia akan dikembalikan. Kezaliman tidak ada di akhirat, maka dibalas semuanya. Dulu zalim di dunia, ya Allah balas di akhirat. Ya. Maka bagi Allah tidak mustahil makhluk-makhluk ini dijadikan dibuat beribadah kepada Allah, dan dia bisa berbicara. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa Allah jadikan dia bicara, dan makhluknya ini bertasbih, cuma kita tidak dengar. Itu ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu pena. Lalu Allah suruh uktub, tulislah. Pena itu mengatakan, "Madza aktub ya Rabb?" Apa yang saya tulis ya Allah? Lalu Allah katakan uktub kulla syai'. Uktub maqadir al-khalaiq. Tulislah semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Itu ditulis. Jadi pena bisa dijadikan dia berbicara. Kuasa Allah. Karena ciptaan Allah. Allah kuasa mau bikin bagi dia bagaimana. Maka tidak aneh kalau seandainya langit dan bumi mau dititipkan untuk menjalankan amanah ini. Maka langit dan bumi, gunung-gunung itu tidak bersedia menerima amanah itu. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ternyata yang ngambil amanah itu adalah manusia. Manusia bikin diri jago. Manusia bikin diri dia sanggup, siap menerima amanah itu. Ternyata
Allah bilang innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia ini zalim dan bodoh. Ya, siapa suruh ngambil amanah itu? Sudah siap mau jalankan amanah itu, maka dikatakanlah manusia ini zalim dan bodoh. Ya, berarti sifat manusia yang dua ini tidak bisa dipisahkan. Satu zalim, dua bodoh. Ya, kita ini suka berbuat kelakuan perbuatan bodoh, tindakan bodoh, dan itu semua adalah kezaliman. Kalau sesuatu perbuatan dibangun di atas kejahilan dan kebodohan, pasti akan zalim. Baru rasanya adalah zaluman itu maksudnya banyak berbuat zalim. Jahula itu bodohnya minta ampun. Ya. Maka yang bilang ini Allah ya, bukan saya yang bilang. Ini yang Allah bilang, kita harus siap, kita ini bodoh. Kadang bertindak bodoh. Dan semua kalau melanggar syariat itu dibilang bodoh, jahil. Makanya orang-orang jahiliyah dulu dikatakan orang hidup di masa jahiliyah itu karena dia bertindak, berbuat di luar dari aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbuat tanpa syariat itu dibilang jahil. Dan ketika dia sudah berbuat kejahilan, dia zalim, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah itu berat, ya. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjalankan amanah. Sebagai lawannya orang-orang munafik itu berat menjalankan amanah. Makanya di bab ini Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara suka berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji suka mengingkari janji, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Jadi amanah lawannya khianat. Berarti orang mukmin itu sifatnya amanah. Seharusnya orang mukmin itu amanah. Tapi berapa banyak juga yang hanya nama muslim tapi dia tidak amanah. Dan lawannya adalah orang munafik. Orang munafik suka berbuat khianat. Jadi sifat perbuatan khianat itu adalah perbuatan orang-orang munafik. Dan kata para ulama, kemunafikan yang dimaksud di sini adalah kemunafikan amaliyah. Secara zahir dia berbuat kemunafikan. Kemunafikan itu adalah perbuatan menampakkan kebaikan, ya. Tapi sebenarnya di dalamnya buruk. Itu adalah kemunafikan, dan itu i'tiqadi, kemunafikan keyakinan. Dan ini berbahaya kalau sudah berkaitan dengan keyakinan. Ya, dia menampakkan baik tapi ternyata dia tidak suka dengan Islam, ya. Pokoknya yang biasanya mengatakan, wah, Islam kita ini bukan Islam Islam Arab gitu ya. Islam kita bukan Islam Arab, kita Islam lokal. Ya, seluruh dunia juga menerima Islamnya dari sana, induknya dari tanah Nabi SAW. Tidak usah lihat dia Saudi atau apa, dari Madinah. Kota Madinah itu kota dari dulu namanya Madinah. Makkah ya dari dulu namanya itu. Kalau antum tidak mau dengar itu Saudi Arabia, ya nggak ada masalah. Kota Madinah, di situ munculnya Islam, turunnya wahyu di sana. Dan turunnya wahyu berbahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, hadis itu berbahasa Arab. Memang pakai bahasa Arab, namun intinya adalah Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Aturannya sama semuanya. Di belahan bumi manapun dia ngambil Islam dari sana. Maka induknya sama.
maka aturannya harus sama, tidak boleh beda-beda. Ya, kalau dilihat dari orangnya, ya orang Muslim di Indonesia ya beda orangnya. Mungkin budayanya silakan beda, tapi ajaran Islamnya tidak boleh beda. Ya, jangan kemudian melihat satu tindakan yang mungkin tidak baik yang dilakukan oleh oknum yang mungkin dia di negara sana, lalu kita tempel atau kita cap atau kemudian kita boikot semua yang muncul yang datang dari Madinah, dari Mekah. Ya, ajaran yang murni itu datang dari sana. Kalau ada ucapan-ucapan seperti itu yang mengatakan bahwasanya ya kita ajaran Islam kita adalah ajaran Islam Nusantara, dari sini dia lahir. Loh, aturannya bagaimana emangnya? Emang beda? Ya. Islam yang sudah dari sananya murni, kita mau pengen beda sendiri. Berarti yang mau berbeda itu siapa? Yang mau berbeda itu siapa? Kita harus jalankan. Ini Islam ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Nabi, maka Nabi harus menyampaikan amanah ini. Dan kita yang melanjutkan amanah itu juga. Jangan kemudian ada yang menyelewengkan, ya. Jangan kemudian menyelewengkan agama ini. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang urusan agama ini kalau diselewengkan itu khianat. Apa kata beliau? Imam Malik mengatakan, dengarin baik-baik ucapan beliau. Man ibtada'a fid dini bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Siapa yang berbuat satu amalan bid'ah yang dianggap itu baik, menurut dia baik, maka sungguh dia telah meyakini, dia telah menstempel, dia telah menyatakan bahwa Muhammad berkhianat. Apa mungkin Muhammad berkhianat terhadap agama ini? Tidak mungkin Muhammad mengkhianati Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ancam Nabi Muhammad, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al wati. Kalau Muhammad mengucapkan satu ucapan dengan menurut dia mungkin rubah hukum, dia tambah atau dia menurut dia saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La akhadna minhu bil yamin. Kami akan siksa dia, kami akan hukum dia, kami akan putuskan urat nadinya. Wah, bahaya. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad mau berkhianat. Dan alhamdulillah, bukti bahwa Muhammad tidak berkhianat ketika turun firman Allah yang terakhir, surat Al-Maidah, memberikan pernyataan bahwa Islam sudah sempurna, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, pas porsinya sudah lengkap. Itu bukti bahwa Islam memang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pengkhianatan di dalam ini. Maka kalau hari ini ada orang yang coba-coba keluar dari itu, ini dia mengkhianati agama. Hati-hati, mengkhianati agama. Ya, jadi khianat ini sifat orang munafik. Orang mukmin amanah, menyampaikan apa yang diajarkan Nabi, yang dipraktekkan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi. Itu orang mukmin. Berarti ciri orang munafik itu adalah keluar dari apa yang diamanahkan tadi. Iya. Maka memang betul ya, orang munafik itu wa idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia dusta. Suka berdusta. Nabi tidak bilang, dia bilang. Oh, ini dari Nabi. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Wallahu a'lam, tidak jelas. Sampaikan juga kadang hadisnya palsu. Ya. Hadisnya sudah jelas palsu disampaikan. Ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu pengkhianatan dan itu sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik ada 3: berbicara bohong, diamanahi, berkhianat. Dan hari ini memang sudah akhir zaman begitu ya. Alam dunia ini keadaannya dibalik-balik, yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dibilang amanah, ya. Seperti itu.
Yang berdusta dibilang jujur, yang biasa jujur dibilang pendusta. Ini bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita mau begini ini, kembalinya saja kepada apa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah. Nanti di situ kita akan tahu siapa yang jujur, siapa yang amanah, dan siapa yang berdusta, dan siapa yang berkhianat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Imam Nawawi, sebentar saya tambahkan. Imam Nawawi menyebutkan dari hadis yang tadi bahwasanya tanda orang munafik itu ada 3. Lalu ada riwayat tambahan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga bahwasanya wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Jadi kalau dia berbicara berdusta, diamanahi dia berkhianat, kalau dia berjanji dia ingkari, maka dia dikatakan munafik walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengatakan muslim. Ya, dia munafik. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, ya, walaupun dia mengatakan saya muslim. Namun secara amaliyahnya dia melakukan 3 ini atau diantara ini amalan ini, maka dia dikatakan munafik secara amaliyah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri majlis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.